Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas materi IPK 9, yaitu di bab energi dan daya listrik. Di sini saya tidak akan menjelaskan secara detail tentang penurunan rumus dari energi dan daya listrik. Di sini saya akan tampilkan saja rumus jadi dari rumus energi dan daya listrik tersebut. Rumus energi listrik yang pertama adalah W sama dengan V kali I kali T. Rumus daya adalah P sama dengan V kali I kali T. Rumus energi listrik yang kedua adalah W sama dengan I kuadrat kali R kali T. Rumus daya yang kedua adalah P sama dengan I kuadrat kali R. Rumus energi listrik yang ketiga adalah W sama dengan V kuadrat per R kali T. Rumus daya yang ketiga adalah V kuadrat per R. Rumus energi listrik yang keempat adalah W sama dengan P kali T. Rumus daya yang keempat adalah P sama dengan W per T. Jadi di sini energi listrik ada 4 rumus, daya listrik juga ada 4 rumus. Kemudian bagaimana nanti kita menggunakan rumus yang saat mengerjakan soal? Tergantung yang diketahui di soal. Ya, di sini variabelnya beda-beda di 4 rumus ini. Maka biasakan di soal itu nanti saat mengerjakan tulis dulu apa yang diketahui di soal dan apa yang ditanyanya. Jadi kita bisa menentukan pakai rumus yang mana. Ya, di antara energi listrik ada 4 rumus, daya listrik juga ada 4 rumus. Dan kita lihat di sini rumus antara energi listrik dan daya listrik itu mirip. Hanya beda di T-nya saja. Ya, hanya beda di T-nya saja. Karena W sama dengan P kali T dan P sama dengan W per T, sehingga hanya perbedaannya hanya di variabel T-nya di sini. Sekarang kita lihat keterangannya dengan daya P adalah daya listrik, satuannya adalah watt. W energi listrik satuannya adalah joule. Joule ini adalah sebagai satuan internasional. Satuan internasional dari energi adalah joule. V sebagai tegangan listrik satuannya adalah volt. I adalah kuat arus, satuannya adalah ampere. R adalah hambatan, satuannya adalah ohm. Dan T waktu, satuannya adalah second. Tapi dalam listrik itu ada satuan khusus untuk energi, yaitu ada satuan kWh atau kilowatt hour. Jadi kalau kamu punya di rumahnya itu pernah lihat ada namanya kWh meter, ya di situ adalah alat untuk mengukur pemakaian listrik kamu. Di pemakaian listrik yang kamu gunakan di rumah, makai satuannya adalah bukan joule, tapi energi listrik yang kamu gunakan di rumah menggunakan satuan kWh atau kilowatt hour. Maka di sini juga kita akan penerapannya dalam soal. Kita harus satuan kWh, kapan kita pakai satuan joule. Ya, kapan kita harus pakai satuan kWh dan kapan kita pakai satuan joule. Di sini kasih catatan bahwa jika satuan waktunya adalah second, satuan energinya adalah joule. Jika satuan waktunya adalah jam, satuan energinya adalah Wh. Jadi itu rambu-rambunya. Ya, kapan kita pakai joule, kapan kita pakai kWh, kita tentukan dulu satuan waktunya. Ya, jika satuan waktunya jika satuan waktunya second, maka energinya akan menjadi satuannya joule. Jika satuan waktunya jam, maka satuan energi menjadi Wh. Loh, ini apa bedanya nih kWh sama Wh? Nah, Wh itu adalah watt hour, kWh adalah kilowatt hour. Di perbedaannya sama kayak meter ke kilometer. Bisa kita konversi. 1 meter adalah 1/1000 kilometer. Berarti sama saja prinsipnya, berarti 1 Wh itu sama dengan 1/1000 kWh. Itu konversi dari Wh menjadi kWh. Kita langsung lihat contoh soalnya bagaimana kita mengerjakan, kapan kita pakai joule, kapan kita pakai kWh. Sebuah listrik diberi tegangan sebesar 100 volt dan dialiri arus sebesar 2 ampere. Jika listrik itu dipakai selama 1 jam, berapa energi listrik yang terpakai? Yang pertama diminta dalam satuan joule, yang kedua diminta dalam satuannya kWh. Misalkan tulis dulu yang diketahui di soal. Tegangan sebesar 100 volt, berarti V-nya atau tegangannya 100 volt. Dialiri arus sebesar 2 ampere. Kuat arusnya atau I-nya adalah 2 ampere. Jika listrik itu dipakai selama 1 jam berarti sebagai waktunya atau T-nya 1 jam. Nah, 1 jam di sini kita harus ubah satuannya menjadi second, menjadi 3600 second. Ditanyanya adalah berapa W-nya. Nah, W satuan joule dan W dalam satuan kWh. Sebelumnya kita tentukan dulu pakai rumus yang mana. Rumus energi atau rumus W ada 4 tadi. Di sini ada variabel V, I, dan T. Berarti kita mencari rumus energinya adalah menggunakan W sama dengan V
kali I kali I kali T. Ya, kita pakai rumus yang V kali I kali T. Yang A, maka kita masukkan di sini diminta dalam satuan Joule. Ingat tadi, kalau misalnya diminta satuannya Joule, satuan waktunya harus second. Maka kita masukkan di sini V-nya adalah 100, I-nya adalah 2, T-nya kita masukkan yang satuannya second, yaitu 3600 second. Maka bisa kita hitung hasilnya di sini 100 kali 2 kali 3600, hasilnya adalah 720.000 Joule. Nilai energi dalam satuan Joule. Bagaimana dengan satuan kWh? Jika diminta satuan kWh, satuan waktunya harus jam. Hanya ada perbedaan di satuan waktunya saja. Maka bisa kita hitung di sini bahwa W sama dengan V kali I kali T, dengan V-nya sama 100, VI-nya adalah 2 ampere, T-nya kita pakai yang satuan jam, yaitu 1 jam. Bisa kita hitung di sini 100 kali 2 kali 1 adalah 200. Satuannya apa? Satuannya belum kWh, tapi WH. Dari satuan 200 WH ini kita konversi menjadi kWh menjadi dibagi 1000, 200 bagi 1000 adalah 0,2 kWh. Seperti itu. Ya, jadi diminta dalam satuan Joule atau dalam satuan kWh, cara perhitungnya sama, cuma berbeda di satuan waktunya saja. Jika diminta Joule, satuan waktunya pakai yang second. Jika diminta kWh, satuan waktunya menggunakan satuan jam. Tapi menggunakan satuan jam, satuan energinya WH dulu, baru dari WH diubah ke kWh. Ya, itulah cara menghitung energi listrik. Cara soal nomor 2, bagaimana kalau misalnya perangkatnya sangat banyak seperti ini? Kemudian diminta dalam energi listrik yang terpakai dalam 1 bulan atau 30 hari. Di sini udah ada keterangan satuannya adalah kWh. Itu ya. Maka bisa kita lihat di sini apa yang ada di soal. Di sini masing-masing ada 8 watt, 500 watt, dan 200 watt. Maka di sini diketahui adalah P-nya atau dayanya. Kemudian ada waktunya 8 jam, 6 jam, dan 1 jam. Maka ini adalah sebagai T-nya atau time-nya. Kita pakai rumus yang mana energinya? Ya, kita menggunakan rumus yang W sama dengan P kali T. Karena kita diketahui P daya dan T waktunya, maka kita pakai rumus yang ini. Kita hitung di sini bahwa W sama dengan P kali T. Lampu masing-masing nih, maksudnya dua lampu masing-masing 8 watt. Berarti dayanya adalah 8, waktunya adalah 8 jam. Kemudian jangan lupa dikalikan 2. Kenapa? Ada 2 lampu. Harus dikalikan 2 di sini. Kita hitung di sini hasilnya adalah 8 kali 8 kali 2. 128 WH. Satuannya adalah WH. Ya, karena dimintanya kWh, maka satuan waktunya harus jam, tidak perlu ubah jadi second. Dan di sini satuannya WH dulu. Kemudian yang kedua, W sama dengan P kali T. Dengan dayanya adalah 500, waktunya adalah 6. Karena cuma 1, maka tidak perlu dikalikan lagi. 500 kali 6 hasilnya adalah 3000 WH. Kemudian yang ketiga, setrikaan. Dengan daya adalah 200, waktunya adalah 1. Maka hasilnya adalah 200 WH. Maka bisa kita totalkan di sini bahwa total energi yang terpakai adalah 3328 WH. Hasilnya adalah 3328 WH. Tapi ingat, ini baru 1 hari. Karena diminta 30 hari, maka dikalikan 30. Karena diminta 30 hari, maka dikalikan 30. Maka hasilnya bisa kita hitung menjadi 3328 dikalikan 30. Maka sini hasilnya adalah 99.840 WH. Sini satuannya masih WH. Kita ubah jadi kWh menjadi 99,84 kWh. Nilai energi listrik yang terpakai dalam waktu 1 bulan. Kita sudah dikalikan 30 hari. Contoh soal yang ketiga adalah tentang daya.
Perhatikan tabel berikut. Data listrik tersebut digunakan selama 1 bulan atau 30 hari. Berapakah daya TV dan AC tersebut? Nah, sekarang kita diketahui ada energinya atau W-nya. Dan juga ada waktunya, T-nya. Maka kita menggunakan rumus daya yang P sama dengan W per T. Kita hitung masing-masing alat listrik tersebut. Kita mulai dengan AC. Berarti P sama dengan W per T. Dayanya, energinya jangan lupa kita ubah dulu menjadi satuan kWh. Berarti jadi kali 1000 menjadi 28.800 kWh. Di sini yang 144 kWh menjadi 144.000 kWh. Kita masukkan di sini untuk AC, daya energinya adalah 28.800 kWh per waktu yang 6 jam per hari. Tapi kan diminta 30 hari. Maka berapa jam? 6 kali 30. Kita hitung di sini 28.800 per 180. Berapakah hasilnya? Hasilnya adalah 160 watt. Jadi untuk TV dayanya adalah 160 watt. Bagaimana dengan AC? Kita hitung dengan cara yang sama. P sama dengan W per T. Dengan W-nya kita dapat di sini adalah 144.000. Oh maaf, ini satuannya jadi kWh, jadi WH ya, bukan KWH. Ini kWh ubah jadi WH. Jadi 144.000 WH per waktunya adalah 8 kali 30. Maka akan menjadi 144.000 per 240 jam. Hasilnya akan menjadi, hasilnya adalah 600 watt. Berarti daya AC tersebut adalah 600 watt. Kita sudah dapat daya masing-masing alat tersebut. Jadi jika satuan WH, untuk mencari dayanya kita ubah jadi satuan WH dulu dikali 1000. Gitu ya. Di kWh ubah jadi WH, kemudian baru hitung di sini. Karena diminta 30 hari, maka waktunya 6 jam itu dikalikan 30 karena dimintanya adalah 30 hari. Demikian materi tentang energi dan daya listrik, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.